Bu, aku berangkat dulu ya. Bentar, Nak. Tolong beliin Ibu minyak sebentar. Nah, Bu, nanti telat ke kampusnya. Minta duit dong, Bu, buat beli bensin. Kamu dimintain tolong aja susah. Ngasih jatah aja susah. Brody. Oi. Akhirnya sampai juga. Wah, lama juga loh. Tahu lah, nyokap gua yang dulu. Biasa lah. Isi. Bagus banget nggak sih makul hari ini? Iya. Tugasnya banyak ya. Oh, mereka tuh yang itu ya? Kira lagi bahas apa sih mereka? Kayaknya sih ya ngomongin hal yang gak penting menurut aku. Ini gak usah dilirik, lagian gak baik juga sih ngomongin orang di belakang. Iya, kita jangan kayak gitu ya. Ini kita ngomongin hal yang membangun aja ya. Yang positif. Lihat itu. Apaan sih liatnya? Gak jelas banget sih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Yalah. Malas banget ya kelas hari ini. Iya, sebutan juga sih. Rasanya bosanin cuy. Jangan, mending nanti kita pulang nongkrong ya. Cil. Aman. Ih, bosan ya. Iya ya. Ini aja nggak sih nanti kita chill, terus sampai kayak pokoknya kita seru-seruan nggak sih? Nongkrong nggak sih hari ini? Ya kan ya? Iya benar. Iya kan ya? Base camp aja nih, base camp. Iya kok. Kalian bertiga jangan banyak ngobrol. Baik semuanya, ada yang tahu nggak hari ini Bapak mau bahas apa? Saya Bapak, sistem pendidikan. Saya Bapak, lebih tepatnya sistem pendidikan di Indonesia. Betul sekali. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia itu dilandasi oleh 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Sisdiknas. Dan yang ketiga yaitu Kurikulum 2013. Boleh Alia bisa tolong jelaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempelajari tentang pendidikan. Baik, Bapak, di sini saya akan menjelaskan mengenai undang-undang. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara dan mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan nasional. Mungkin seperti itu, Pak. Betul sekali Alia jawabannya. Nah, sekarang Bapak mau nanya ke Fatima nih. Fatima, coba jelaskan tentang Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri seperti apa? Baik Bapak, Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional itu mengatur tentang dasar-dasar pendidikan nasional termasuk hak dan kewajiban peserta didik, penyelenggara pendidikan dasar dan menengah, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan. Betul Fatima, betul sekali atas jawabannya. Terima kasih Fatima. Baik, Jack, coba jelaskan mengenai kurikulum 2013. Hah? Apaan tuh? Saya mah cuma taunya main ML. Lagian apa gunanya sih pelajaran kayak gini? Jujur saya agak tertarik, Pak. Hah? Apaan sih, Jack? Kamu tuh kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Nggak usah ngomong kayak gitu. Lah, emang kenapa? Gua kan cuma ngungkapin apa yang gua rasain. Lagian apa gunanya sih pelajaran kayak gini? Gak guna tahu. Kecapaan deh, lu mendingan duduk manis terus dengerin dosen terus lu jawab semua kepintaran lu, kan lu pinter. Atau enggak lu diem deh, gak usah berisik deh. Atau enggak lu gabung aja sama teman-teman sok pinter lu. Apaan sih? Ih, kan lu yang salah, Mas. Iya, kata saya keluar dari kelas. Tolong, kalau kalian masih ribut aja, Bapak nggak mau lagi ngajar di kelas ini. Yaudah, coba Sasa jelaskan apa itu kurikulum 2013. Baik Bapak, kurikulum 2013 yang diimplementasikan di negara Indonesia merupakan kurikulum sebagai landasan dasar, di mana kurikulum itu digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang mengikuti zaman. Kalau misalkan zaman sekarang menggunakan teknologi, maka kita juga harus menggunakan teknologi. Seperti itu Bapak. Baik Sasa, jawabannya benar sekali. Seperti yang sudah teman-teman tahu ya, bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu masih dibilang masih kurang baik.
banyak sekali kekurangan yang terdapat pada sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Tapi walaupun begitu, bukan berarti kita tidak mengembangkan ataupun membuat rancangan-rancangan sistem pendidikan untuk membenarkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Kita sudah membuat rancangan-rancangan undang-undang untuk membenarkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Tapi kan Pak, emang udah jadi rahasia umum nggak sih bahwa pendidikan di Indonesia ini emang banyak buruknya, dari mulai kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia, terus kualitas gurunya juga emang kurang, terus banyak anak yang putus sekolah karena emang kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Emang banyak kurangnya deh pendidikan di Indonesia. Tapi kan tadi Bapak udah bilang dari semua permasalahan udah ada solusinya dan udah ditemuin. Iya ada, tapi dilakuin nggak? Percuma kalau ada solusi tapi nggak dilakuin. Bukan gitu yo, bukan gitu konsepnya. Sebenarnya pemerintah itu udah melakukan banyak cara, udah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kayak contohnya di Indonesia ini udah membuka banyak banget beasiswa untuk mereka-mereka yang memiliki kekurangan dalam hal ekonomi gitu. Bener tuh, lagian kan solusi yang mereka temuin tuh nggak bisa langsung diimplementasikan. Mereka tuh perlu pertimbangan besar dulu. Ya elah, emangnya gitu doang nggak bisa? Iya. Lagian pemerintah gak punya anak-anak ya? Kan bisa minta bantuan ke pihak-pihak yang lain. Iya Jack, masalahnya tuh bukan kurangnya tenaga kerja, bukan anak-anak. Masalah tuh cuman mereka tuh perlu pertimbangan besar sebelum mengimplementasikan solusi itu. Iya, tapi masih kurang kan? Iya udah jelas salah, masih aja dibela. Udah, ayo cabut dah, ya cabut. Selamat siang Ibu, perkenalkan sebelumnya saya dosen dari saudara Jack. Ingin mempertanyakan langsung tentang Jack di rumah seperti apa Ibu? Iya Ibu, jadi saya ingin mempertanyakan langsung sama Ibu seputar Jack seperti apa di rumah. Ibu bisa bertemu saya di kampus hari ini? Baik Ibu, saya tunggu di kampus hari ini Bu ya. Baik Bu, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk dulu. Iya mari. Ibu gimana kabar Ibu? Sehat Bapak, Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Oke, langsung aja Ibu, saya mau kasih tahu soal anak Ibu Jack selama di kelas saya. Di situ Ibu di kelas saya kurang baik Ibu. Jack suka keluar kelas, suka melawan, suka ngobrol di kelasnya. Saya juga Bu saat kelas saya tadi pun Bu, Jack sama teman-temannya tuh ajak keluar kelas Bu di tengah pelajaran kelas itu. Iya. Seperti itu. Baik Bapak, mohon maaf atas kesalahan anak saya Pak. Mohon didengarkan juga ke depannya, semoga Jack bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu aja Ibu yang bisa saya sampaikan soal hidup di kampus atau di kelas saya Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Bapak, saya pamit. Ibu, terima kasih Ibu. Mohon maaf ya Pak. Iya Ibu, sampai Ibu. Mengapa sistem pendidikan di negara maju itu sangat penting? Karena sistem pendidikan negara maju itu sangat-sangat dibutuhkan oleh negara-negara untuk mengembangkan negaranya agar lebih baik lagi. Negara maju itu sangat mengandalkan pendidikannya agar negaranya itu bisa lebih maju lagi dan meningkatkan kualitas dari setiap penduduknya, terutama dalam segi intelektual dan juga dari segi mungkin kualitas. Lalu apa yang membedakan pendidikan di negara maju dan di negara berkembang itu sendiri? Bapak izin menanggapi, saya ingin menyampaikan tanggapan mengenai perbedaan pendidikan di negara maju dan di negara berkembang yang pastinya itu akan berbeda ya Pak. Kalau di negara maju kan pasti didominasi oleh masyarakat yang tingkat kesejahteraannya itu tinggi. Terus ketersediaan sekolahnya juga banyak, sistem pendidikannya yang jelas dan baik. Terus banyak masyarakat yang usianya itu lebih produktif gitu loh dibandingkan negara berkembang. Namun Bapak, saya juga ingin menambahkan mengenai kurangnya sistem pendidikan di negara kita yang mana disebabkan karena ketidakmerataannya tenaga pendidikan, sarana dan prasarana yang juga masih tidak merata, terus banyak penyelewengan dana pendidikan yang juga masih terjadi, terus juga mungkin karena kurikulum yang masih bersifat teoritis. Ini semua masih terjadi di negara kita Pak.
apalagi ada pendidik dan yang didiknya itu tidak saling bekerja sama. Si yang didiknya itu malah bersikap seenaknya, berperilaku kasar, terus enggak memperdulikan orang tuanya yang berharap padahal anaknya itu ingin sukses gitu loh Pak. Waktu belajar malah dia tidur, waktu tidur malah dipakai begadang gitu loh Pak. Udah bangun anjir. Maksudnya apaan? Tunggu balasan gua. Oke. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Bila tidak ada yang bisa disampaikan lagi, kita selesaikan di hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gak usah wabarakatuh. sok tahu kehidupan orang. Yes dulu yang sok tahu. Cheers. Astagfirullahaladzim. Bangun kamu. Bangun. Siapa yang ngajarin kamu kayak gini? Kamu belajar dari kayak gini tuh dari mana? Kamu itu anak ibu satu-satunya, harapan ibu satu-satunya. Udah keluarga kayak gini, bukannya bisa berguna bagi masyarakat, malah mabok-mabokan. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa? Ibu yang kenapa? Keluarga kita mana? Bapak kita mana? Ibu pikir beli ini gratis? Ini pakai uang. Udah, Jack, udah. Ibu malu punya anak kamu. Ibu kecewa sama kamu. Udah, Jack. Lu tuh kenapa sih, Jack? Emang keluarga lu kenapa? Lu tadi kalau misalnya mukul ibu lu mau tinggal sama siapa nanti? Gue udah gak punya siapa-siapa. Gue udah muak sama hidup ini yang gak adil. Gue juga sebenarnya gak mau ginian. Cuma mau gimana lagi dengan kayak gini, gue pasti tenang. Iya. Lu kalau misalnya tadi ibu lu emang bener-bener lu pukul, lu gak bakal punya siapa-siapa lagi. Udah lu gak punya siapa-siapa, ditambah lu pukul ibu lu. Gue kecewa temenan sama lu. Ya Allah, hindarilah anakku dari segala kebiasaan buruk. Bimbinglah hatinya untuk taubat dan mengikuti jalan yang Engkau ridhoi. Permudahkanlah jalan taubat bagi anakku dari segala kebiasaan buruknya. Berikanlah kepadanya ketekunan dalam belajar, agar ia dapat mencapai kesuksesan dengan ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hatinya penuh kasih sayang terhadap keluarga dan lingkungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku menyadari bahwa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Aku berkomitmen untuk berubah dan tumbuh, belajar dari kesalahan, dan menjadi lebih baik. Dalam perjalanan ini, aku akan menciptakan kebiasaan positif, membangun karakter yang kuat, dan memberikan dampak positif pada dunia di sekitar saya. Meskipun perubahan mungkin sulit, aku percaya bahwa dengan tekad dan tekun, aku dapat mencapai potensi penuh. Jadilah saksi perubahan ini dan bersama-sama kita mewujudkan perubahan yang positif. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengembangkan sistem pendidikannya, mulai dari pengembangan guru, pengembangan kurikulum, juga infrastruktur penunjang pendidikan, juga pengembangan di sektor digital. Ini juga selaras dengan pengembangan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusianya, juga peningkatan di sektor ekonomi. Saya setuju Pak, ternyata pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan mutu dan akses di pendidikan, termasuk implementasi kurikulum baru, pengembangan penguatan karakter, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Meski begitu, ternyata masih ada isu terkait kesenjangan antar wilayah, kurangnya fasilitas, dan kesejahteraan guru.
Bagus. Saya terkesan dengan jawabanmu dan saya sangat bangga atas perubahan kamu. Kita sebagai mahasiswa yaitu agent of change harus bisa berupaya untuk mengembangkan diri dan juga mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Saya bangga atas perubahan kamu. Pak, maafkan saya dan teman-teman karena sudah mengabaikan norma dan etika. Sekarang saya sudah sadar dan saya akan menjadi lebih baik ke depannya. Saya memaafkan permintaan maaf kamu dan sangat menghargai perubahan kamu saat ini. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya menuntut pendidikan hanya sebagai kewajiban, tapi juga sebagai pembelajaran untuk kita mendewasakan diri kita dan juga bermanfaat bagi masyarakat kita. Kita harus bisa menjadi agent of change dan membuat perubahan yang baik kepada masyarakat. Itu saja. Teman-teman, saya minta maaf ya. Saya sudah keterlaluan kepada kalian. Saya sudah berlebih. Saya menyesal sekarang. Saya minta maaf ya. Ya nggak apa-apa Jack, kita pasti maafin kamu kok. Kamu hebat, kita semua hebat. Kamu sudah bisa merubah diri kamu jadi lebih baik. Terima kasih sudah meminta maaf kepada kita. Terima kasih juga sudah memaafkan. Kita juga minta maaf ya guys. Ini kan kita salaman gak sih? Iya, boleh. Boleh. Maafin ya, maafin kita. Maafin aku ya. Maafin. Jadi ayo guys, rubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Jangan benarin dengan orang tuanya Rina. Kan namanya bukan Arina. Kids, kalau kamu lihat ini terus kamu lihat Mama Dugem, Mama diajarin dia kids. Ayo anak-anak, berubah frekuensi.